Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Keluarga Yesus yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 33 dan 35. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudariku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, kita berkumpul di rumah Tuhan untuk memuliakan Tuhan yang sudah bangkit dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Seorang teman berkata kepadaku, "Kita ini sudah biasa ke gereja pada hari Minggu, namun sepertinya kita tidak saling kenal dan kurang ada komunikasi. Orang datang dan pergi begitu saja. Selesai perayaan Ekaristi, kita langsung berusaha meninggalkan halaman gereja secepatnya. Memang ada beberapa yang sudah saling kenal, saling menyapa, tetapi kebanyakan tidak. Apakah karena umat yang hadir sedemikian banyak sehingga kita tidak sempat bertegur sapa sebagai saudara? Lalu menjadi sedikit relevan kalau Yesus bertanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku?" Mereka itu hanya mereka yang kita kenal saja. Mereka itu adalah orang-orang yang aktif di lingkungan gereja saja. Bukankah kita ini adalah saudara-saudari seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Lalu, di mana salahnya? Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, datanglah ibu dan saudara-saudarinya. Orang banyak memberitahukan kepada Yesus. Kata mereka, "Lihat, ibu dan saudara-saudarimu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Orang-orang ini adalah orang yang peduli pada keluarga Yesus, yang ingin menemui dia. Mereka mengingatkan Yesus betapa pentingnya arti ibu dan saudara-saudari itu dalam kehidupan kita. Tapi Yesus balik bertanya kepada mereka, katanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudariku?" Ketika orang banyak itu belum sempat menjawab pertanyaannya, sambil melihat orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, Yesus berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudariku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki,
Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Setelah itu, tidak ada keterangan lain atau sanggahan atau protes dari mereka yang telah mengingatkan Yesus. Guru muda Yesus itu sudah menjelaskan kepada mereka bahwa hubungan kekeluargaan itu tidak boleh disempitkan pada kekerabatan karena hubungan darah semata. Keluarga yang benar ditentukan oleh DNA yang baru, yaitu ketaatan pada kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, saya ingin bertanya kepadamu, apakah Tuhan Yesus tidak menghargai kehadiran ibu dan saudara-saudarinya itu yang ingin menemui dia? Penginjil Markus tidak memberikan penjelasan apa-apa tentang hal itu. Yang terpenting bagi Markus bahwa para pendengarnya harus mengetahui konsep baru persaudaraan yang harus membuat cakrawala berpikir mereka tidak dibatasi oleh kebekuan pemikiran sempit. Saudara itu ditentukan oleh hubungan darah. Saya percaya penginjil Markus tidak sedang mengatakan bahwa Yesus tidak menghormati kehadiran keluarga dekatnya itu, melainkan bahwa kehadiran mereka digunakan oleh Yesus sebagai kesempatan untuk menawarkan gagasan baru yang melampaui pemikiran tradisional. Orang Yahudi itu menyebut seseorang itu sebagai saudara atau kerabatnya karena kedekatan hubungan darah. Apa itu salah? Tentu saja tidak. Bagi orang Yahudi, sesama itu hanyalah mereka yang menyembah Yahweh dan sebangsa dan sedarah Yahudi. Orang yang sudah bercampur darah dengan orang lain karena perkawinan mereka tidak bisa disebut saudara atau sesama mereka. Struktur berpikir dan konsep pandangan seperti ini mau dirombak oleh Tuhan Yesus dengan menegaskan bahwa keluarga bagi Yesus ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudari terkasih, jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan bahwa kehadiran ibu dan saudara-saudari Yesus dengan pandangan barunya tentang siapa ibu dan saudara dalam konsep kebaharuan pengajaran Tuhan Yesus. Justru dengan berkata seperti itulah Tuhan Yesus sedang memamerkan kebenaran dan pengakuannya tentang ibu dan saudara-saudari yang sedang ingin menemui dia. Ibu dan saudaranya itu adalah orang-orang yang sudah terbukti setia menaati kehendak Allah. Dengan berkata seperti itu, Tuhan Yesus sesungguh sedang memuliakan Maria, ibunya. Jelas, pandangan Yesus ini mempertegas sikapnya bahwa orang tidak boleh hanya mempedulikan seseorang hanya karena hubungan darah, juga bukan karena mereka adalah orang yang sebangsa dan terjalin karena hubungan kekerabatan, karena satu garis keturunan.
Yesus mau semua orang tahu bahwa keluarganya diikat oleh kesamaan gerak langkah, yaitu kepatuhan kepada kehendak Allah yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Siapa orang yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yerikho? Orang Samaria yang baik hati, sebab ia melaksanakan kehendak Allah, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang dikehendaki Yesus kalau orang ingin menjadi ibu atau saudara atau saudarinya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mau menjadi keluarga Yesus karena melaksanakan kehendak Bapanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, memang kami tidak peduli pada orang lain, sekalipun mereka itu adalah orang baik. Bantulah kami menghargai setiap orang yang baik dan melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.